Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Saiful Bahri, Sarjana Pendidikan Islam, guru pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di MA Al-Falah Payudan Karangsokon Guluk-Guluk Sumeneb, yang saat ini sedang menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan nomor peserta 2057708019102 dan dengan nomor induk mahasiswa 25240122926. Pada hari ini, Selasa 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan UKIN dengan materi hadis, sunnah, khobar, asar, dan hadis qudsi. Dalam hal ini akan praktekkan pembelajaran inovatif menggunakan model pembelajaran problem based learning atau biasa dikenal dengan PBL dengan pendekatan deep learning. Pembelajaran bermakna fokus pada peningkatan student oriented atau pembelajaran berfokus pada siswa. Mari kita lihat bagaimana proses transformasi ilmu di dalam kelas bersama siswa-siswi hebat saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Kaifa asbahtum? Alhamdulillah. Marilah sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini anak-anak, kami minta ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan. Doa. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa bersama-sama barusan, semoga senantiasa kita selalu dikaruniai nikmat oleh Allah berupa nikmat sehat, sehingga pada pagi ini kita bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran, dan semoga senantiasa juga kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah. Amin Allahumma. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan kembali sesuai dengan mata pelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak nanti terkait tentang hadis sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, marilah kita sejenak bersama-sama membaca sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semoga senantiasa kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pun pula hal ini membaca sholawat pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat mencintai umatnya. Apakah kita tidak hanya cukup dengan membaca sholawat? Itulah sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Semoga senantiasa kelak kita diakui sebagai umatnya. Amin. Allahumma amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi ini, marilah kita sejenak sebagai wujud cinta kita terhadap negara Republik Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya. Persilakan ketua kelas untuk dipimpin.
tanah airku, tanah tumpah. Low battery. Please charge. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang Low battery. Please charge. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran terlebih dahulu, saya ingin mengecek kehadiran. Apakah semuanya masuk? Masuk semua? Berarti alhamdulillah dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran terkait tentang hadis, sunnah, khobar dan asar, maka terlebih dahulu Bapak akan memberi asesmen diagnostik guna menilai kesiapan kalian pada materi yang akan kita pelajari. Dipersilakan dengan menggunakan platform Quizzes. Silakan dibuka pakai laptop. Tautkan kode ini. Silakan. Tautkan kodenya, diberi nama sesuai kelompok masing-masing. Maka pemenangnya adalah Linda, Khalilur Rahman, Nur Laili dan Khalilur Rahman. Sudah ya? Pada semester pertama anak-anak kita telah diajarkan terkait Al-Quran. Sesuai dengan judul pada mata pelajaran kita pada pagi ini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ada dua poin yang akan kita bahas. Ada Al-Quran, seharusnya kita mengetahui apa itu Al-Quran. Yang kedua ada Al-Hadis. Maka daripada itu anak-anak, masihkah ada yang ingat apa itu Al-Quran? Silakan. Mukjizat terbesar. Selain itu? Kalamullah. Selain itu? Pedoman hidup. Selain itu? Tidak ada lagi? Membacanya dapat pahala, itulah Al-Quran. Sebagai wujud cinta kita kepada Allah, kita harus pelajari apa itu Al-Quran. Kita harus mengetahui definisi Al-Quran itu apa. Itu semester pertama kita telah lalu. Pada saat ini sama, kita akan belajar Al-Hadis sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah diutus, Nabi pilihan. Kita harus belajar betul, kita harus mengenali. Sebagaimana kata pepatah, tak kenal maka tak sayang.
Maka untuk mewujudkan cinta dan sayang, kita kenali terlebih dahulu apa itu hadis. Ya, paham? Maka dari itu anak-anak, saya harapkan nanti kalian belajar dengan tekun, belajar dengan betul-betul dengan kesungguhan yang murni, wujudkan rasa cinta kita demi penasaran apa itu hadis. Karena Rasulullah kalau kita mengaca pada sebuah kisah, Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Akankah kita tidak mencintai beliau? Maka sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah, pertama kita harus mengenal apa itu al-hadis. Kemudian anak-anak, setelah barusan kita telah mengingat apa itu Al-Quran, maka saat ini Bapak ingin bertanya. Kan nanti kita akan membahas tentang al-hadis, sunnah, khabar, athar, dan hadis qudsi. Mungkin di antara kalian, adakah yang pernah mendengar ataupun mempelajari apa itu hadis? Bersilakan. Ya. Apa hadis? Perkataan Nabi Muhammad. Selain itu, ada yang bisa menjawab apa itu hadis? Tidak ada? Sudah cukup jelas ya? Secara umum anak-anak, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Baik berupa perkataan, qaulan, ataupun berupa pekerjaan, fi'lan, ataupun berupa ketetapan, takriran, atau sifat. Itulah secara umum daripada al-hadis. Sebelum itu anak-anak, akan saya sampaikan terkait tujuan pembelajaran pada pagi ini. Jadi tujuan pembelajaran pada pagi ini, peserta didik mampu menganalisis persamaan dan perbedaan antara hadis, sunnah, khabar, athar, dan hadis qudsi, baik secara terminologis dan kontekstual. Jadi harapan kita untuk pagi ini, kalian semua bisa memahami dan menganalisis apa itu al-hadis, ya, apa itu sunnah, apa itu khabar, apa itu athar, dan yang terakhir apa itu hadis qudsi, baik secara terminologi ataupun etimologi. Maka daripada itu, anak-anak, marilah kita sejenak sebelum membahas lebih lebar, sebelum membahas lebih spesifik apa itu hadis, apa itu sunnah, apa itu khabar, dan apa itu athar, maka marilah kita renungkan sejenak, kita tenangkan hati sejenak, fokuskan pikiran, tenangkan hati. Kita simak video yang akan disampaikan oleh seorang dai kondang. Tentunya kalian sudah tahu siapa beliau. Beliau akan menyampaikan bagaimana Rasulullah cintanya kepada kita, sehingga kita perlu menunjukkan cinta juga kepada Rasulullah. Baik, siap? Mari kita perhatikan terlebih dahulu anak-anak. Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Saking spesialnya, namanya disebutkan 30 generasi sebelum kelahirannya. Dengan isyarat doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi SAW, maka beruntunglah antum, karena orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW tanpa pernah melihatnya, itulah orang yang disebut oleh Nabi SAW sangat dirindukan oleh dia. Satu kali beliau duduk dengan para sahabat yang mengatakan, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Saya sekarang sedang merindukan saudara-saudara saya. Kata sahabatnya, "Alasta ikhwanak?" Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudara? Kata Nabi, "Bal antum ashabi." Kalian itu bukan saudara-saudara, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladina lam yarawni walakinnahum yu'minuna fi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan aku, kenapa tidak merindukan? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput perhatian itu? Karena itu Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umat yang dibimbing beliau oleh SAW di surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Setelah barusan sejenak kita mengamati penjelasan dan pemaparan oleh Ustadz Adi Hidayat, yang insya Allah hal itu sangat menyentuh hati jika kita benar-benar menyimaknya dengan penuh kecintaan, dengan penuh kesungguhan dalam hati kita, betapa besar rindunya Rasulullah kepada kita. Maka daripada itu anak-anak, perlu dan penting kiranya kita mengetahui apa itu hadis. Sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, kita harus mengenali itu. Akan tapi saat ini yang perlu kita lanjutkan, ada deskripsi masalah yang perlu kalian baca, perlu kalian amati sesuai kelompok masing-masing. Beberapa minggu kemarin kita telah membuat kelompok. Ini sudah ada kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan kalian fahami deskripsi masalah ini. Maka dari itu ada beberapa rumusan masalah yang akan Bapak sampaikan kepada kalian untuk diteliti. Fokus masalah yang harus kalian jawab nanti yang pertama, dengan deskripsi masalah yang barusan, kalian menemukan masyarakat yang mengatakan ini sunnah, yang mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh seorang kiai pada hari itu masih belum jelas, itu dikatakan hadis, atau ada ritual-ritual, itu dikatakan asar, ataupun yang lainnya. Yang pertama, yang kalian lakukan tentang masalah ini itu apa? Jika kalian menemukan suatu peristiwa yang terjadi di desa kalian ataupun di lainnya lah, sesuai dengan deskripsi masalah tadi. Yang kedua, mengapa kita perlu memiliki definisi yang sangat ketat dan disiplin dalam membedakan kelima istilah tersebut? Jadi kalau kita bertanya mengapa, tentunya kalian harus menganalisis, berpikir, dan jawabannya itu harus karena. Kalian memberi alasan kenapa kita harus benar-benar ketat mengetahui definisi daripada al-hadis, sunnah, khabar, athar, dan hadis qudsi. Itu penting. Siap anak-anak? Siap? Siap untuk menyelesaikan masalah? Sesuai kelompok masing-masing. Dan yang terakhir, jika kita gagal membedakan antara hadis, athar, lantas risiko jangka panjangnya itu apa? Apa yang akan terjadi terhadap kemurnian syariat Islam? Tentunya hal itu secara tidak langsung akan mencederai. Paham? Maka daripada itu dipersilakan anak-anak saat ini kalian berdiskusi, kalian cari jawabannya, silakan dicari semuanya dari semua fokus masalah ataupun rumusan masalah yang ada di sini sesuai dengan deskripsi. Dipersilakan anak-anak untuk berdiskusi. Jangan lupa saling menghargai pendapatnya. Ketika ada pendapat yang tidak sama, tolong jangan langsung membuli ataupun menyalahkan, tapi tetap penuh santun dan penuh dengan rasa cinta. Kelompok berikutnya ada yang dipertanyakan. Untuk kelompok ini bagaimana? Sudah bisa diskusikan dengan baik? Alhamdulillah. Silakan dikerjakan. Silakan dicari di platform di sini jika ada jawaban yang tidak kalian ketahui oleh sebagai pembantu. Untuk kelompok berikutnya. Untuk kelompok 1, bagaimana? Ada kesulitan? Oh, jaringan paranormal ya, gampang. Silakan sambil didiskusikan. Insya Allah nanti akan normal dengan sendirinya.
Baiklah anak-anak, setelah beberapa menit kalian telah melakukan diskusi bersama teman-temannya, maka untuk saat ini saatnya presentasi dari apa yang telah kalian diskusikan. Dan dipersilakan untuk semua kelompok mempersiapkan diri. Nanti ada yang mempresentasikan hasil diskusinya di depan, juga dibantu temannya yang akan menampilkan slide yang telah kalian buat tadi bersama-sama sesuai dengan kelompok masing-masing. Maka daripada itu, apakah kalian siap? Siap. Apakah kalian siap? Siap. Dipersilakan untuk kelompok pertama maju ke depan. 2 orang, satu sebagai operator untuk mengoperasikan laptopnya, satunya lagi untuk menyampaikan materi. Dipersilakan kelompok 1. Satu orang di sini. Video dibaca. Satunya di sebelah layar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Yang akan dijelaskan adalah definisi hadis. Hadis secara bahasa berarti al-jadid yang artinya adalah sesuatu yang baru, yakni kebalikan dari al-qadim yang artinya sesuatu yang lama. Sedangkan hadis menurut istilah para ahli hadis, ma'udhifu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin, yang artinya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan? Karena kalau hadis terjadi setelah Nabi itu diutus. Baiklah anak-anak, setelah beberapa menit, setelah beberapa detik kita telah belajar banyak tentang apa itu hadis. Kalian telah berdiskusi banyak tentang hadis, maka selanjutnya untuk tes evaluasi dari hasil kalian, Bapak sudah siapkan platform soal pada kuisis sebagai asesmen formatif. Sudah siap ya? Siap. Kalian nanti tinggal masukkan kode, silahkan kalian jawab secepat mungkin, sedetail mungkin, tapi ingat jawaban harus betul. Kecepatan kalian juga menentukan nilai nanti. Paham? Dipersilakan. Siapkan mental. Siapkan jawaban yang akurat. Soal mengenal hadis ini ada 20 soal. Kita mulai. Masukkan kode. Jangan terburu-buru, silakan dijawab. Linda Faiza 3.600. Nur Laili 2.400. Khalilur Rahman 1.800. Ayo monggo. Silakan dijawab cepat dan tepat. Alhamdulillah untuk 3 kelompok sudah menyelesaikan menjawab soal. Tinggal 1 kelompok, dipersilakan. Baiklah anak-anak, mari kita lihat
hasil akhir dari asesmen formatif saat ini dengan menggunakan platform quizzes. Bagaimana hasil akhirnya? Ternyata nilai yang unggul Linda Faiza, terus ada Nur Laili, dan yang terakhir Khalilur Rahman. Baiklah anak-anak, presentasi barusan dari hasil diskusi kalian telah dipresentasikan ke depan. Alhamdulillah nilainya cukup baik-baik. Tepuk tangan dulu untuk sampean. Dan untuk saat ini sebagai tindak lanjut, saya sudah siapkan LKPD tiap kelompok untuk dikerjakan, nanti dikumpulkan ke depan. Paham? Baiklah, anak-anak, silakan kelompok yang sudah menyelesaikan LKPD untuk dikumpulkan ke depan. Coba silakan. Alhamdulillah anak-anak, setelah kita belajar tentang definisi hadis, tentang definisi sunnah itu apa, khobar apa, athar, hadis qudsi, saya yakin kalian sudah bisa membedakan apa itu hadis, apa itu sunnah, apa itu khobar. Sudah bisa? Bisa. Sebagai bukti akhir dan merefleksi dari semua pembelajaran yang telah kita pelajari, coba saya minta satu atau dua kelompok memaparkan apa itu hadis. Dipersilakan. Mungkin kelompok. Ya, apa itu hadis? Hadis adalah perkataan atau perbuatan yang Nabi Muhammad SAW. Ya, hadis adalah perbuatan atau perkataan atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus mungkin ada lain. Khobar itu apa? Silakan. Apa itu khobar? Kelompok sana. Berita, ya bagus. Selain itu yang terakhir, baru kita nanti tutup pembelajaran pada pagi ini. Athar itu apa? Asal. Athar? Dampak. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran pagi ini sudah selesai. Bagaimana kira-kira menurut kalian dengan model pembelajaran dan metode pembelajaran yang telah Bapak gunakan tadi? Bagaimana? Seru dan menyenangkan. Alhamdulillah. Pun pula Bapak ucapkan terima kasih. Ternyata setelah kita menggunakan dengan model pembelajaran yang telah Bapak gunakan, menyampaikan materi, kalian memecahkan masalah, diskusi sesuai kelompok masing-masing. Alhamdulillah. Nilai kalian, analisis kalian cukup memuaskan. Baiklah anak-anak, mari kita tutup pembelajaran pada pagi ini dengan pembacaan doa. Silakan dipimpin ketua kelas. Baiklah, doa dimulai. Alhamdulillah. Bila kita tutup anak-anak pembelajaran pada pagi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.